Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya. Hari ini saya mengikuti ujian tengah semester mata kuliah biogeografi yang diampu oleh Bapak Muhammad Aldiluan SPD MPD. Dalam mata kuliah ini, saya telah mengkaji bahwa biogeografi adalah ilmu yang mempelajari distribusi organisme kehidupan di berbagai tempat di bumi dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut ini mencakup pola distribusi, faktor lingkungan, interaksi ekologis, evolusi, dan adaptasi. Dampak perubahan lingkungan, ada 4 faktor abiotik yang mempengaruhi persebaran spesies, yakni klimatik, edafik, topografi, hidrologi. Selain itu, interaksi spesies dalam bentuk kompetisi, predasi, simbiosis, dan parasitisme merupakan faktor biotik yang dapat memengaruhi distribusi spesies. Contohnya, kompetisi antara spesies, yaitu kompetisi untuk makanan. Misalnya, ekosistem padang rumput seperti kambing dan domba. Ruang kompetisi di hutan, spesies pohon seperti oak dan maple dapat bersaing untuk mendapatkan cahaya dan ruang tumbuh. Selanjutnya, kompetisi untuk sumber air. Di daerah kering, tanaman seperti kaktus dan semak-semak atau kesemak dapat bersaing mendapatkan kelembapan tanah. Selanjutnya, kompetisi dalam habitat. Di ekosistem laut, seperti ikan kerapu dan ikan kowe bersaing mendapatkan tempat berundung. Sedangkan contoh interaksi spesies dalam bentuk predasi ditunjukkan oleh serigala dan rusa, singa dan zebra, ular dan tikus, burung pemangsa dan serangga. Telah menyelesaikan tugas membuat peta keanekaragaman hayati. Tantangan terbesar dalam mengerjakan tugas ini adalah pengumpulan data tentang spesies dan habitatnya. Cara saya mengatasinya yaitu mencari tahu lebih dalam di media sosial dan sumber-sumber lainnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan salah satu objek kajian dalam biogeografi. Biodiversitas dapat terjadi pada tingkatan spesies dan ekosistem. Biodiversitas pada tingkatan spesies merupakan variasi dan jumlah spesies yang ada dalam suatu ekosistem atau wilayah tertentu. Misalnya, jumlah spesies, keanekaragaman genetik, interaksi spesies, dan distribusi spesies. Keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem adalah merujuk pada variasi dan komplektivitas di berbagai ekosistem yang ada di suatu wilayah, termasuk interaksi antara organisme dengan lingkungan fisiknya. Contohnya yaitu hutan hujan tropis, terumbu karang, padang rumput, ekosistem laut. Pemahaman terhadap keanekaragaman hayati ini sangat penting karena ekosistem yang seimbang seperti rantai makanan dan siklus nutrisi, sumber daya alam seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku untuk industri, ketahanan lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam, nilai budaya dan spiritual, inovasi dan penelitian, perlindungan dan konservasi. Pola distribusi spesies dapat dibedakan menjadi migrasi invasif dan endemik. Migrasi spesies merupakan proses pergerakan individu atau kelompok spesies dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya dalam rangka mencari sumber daya seperti makanan, tempat bertelur, atau iklim yang lebih baik. Contohnya adalah burung, ikan salmon, dan mamalia seperti singa laut. Hewan ini melakukan migrasi untuk mencari makanan atau reproduksi. Kondisi lingkungan dalam menghindari predator. Pola invasif merupakan fenomena di mana spesies atau invasif diperkenalkan ke suatu ekosistem baru dan kemudian berkembang baik dengan cepat, seringkali mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Contoh hewan invasif adalah ikan lionfish. Konsep-konsep dalam biogeografi ini memberikan wawasan baru bagi saya dalam memahami lingkungan sekitar, berupa memahami bagaimana spesies tersebar di berbagai ekosistem dan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman.
adaptasi, hubungan ekosistem, perubahan iklim, konservasi. Wawasan ini memberikan manfaat bagi saya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bagi saya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, memberikan wawasan tentang bagaimana spesies beradaptasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.